Salam, perkenalkan nama saya Elsa Indra Beno dari Prodi Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bipolar. Yang pertama, apa sih bipolar itu? Bipolar merupakan kondisi gangguan mental yang ditandai oleh perubahan drastis pada suasana hati. Penderita gangguan ini bisa merasa sangat gembira atau euforia, kemudian berubah menjadi sangat sedih. Gangguan bipolar dapat diderita seumur hidup sehingga mempengaruhi aktivitas penderitanya. Namun, pemberian obat dan psikoterapi dapat membantu penderita untuk menjalani aktivitasnya sehari-hari. Selanjutnya adalah gejala. Gejala utama gangguan bipolar meliputi perubahan mood yang drastis. Perubahan mood ini bisa terjadi dalam hitungan jam, hari, atau bulan. Gejala-gejala tersebut meliputi fase mania dan fase depresi berat. Fase mania akan terjadi perubahan perasaan gembira atau antusias, semangat yang menggebu-gebu, sulit tidur atau insomnia. Pada fase depresi berat akan mengalami berkurangnya minat pada kegiatan atau pekerjaan, perasaan bersalah secara berlebihan, keinginan untuk membunuh diri. Berikutnya adalah penyebab gangguan bipolar. Yang pertama adalah faktor genetika. Gangguan bipolar memiliki keterkaitan dengan faktor genetika. Jika ada riwayat gangguan bipolar dalam keluarga, risiko seseorang mengalami kondisi ini akan dapat meningkat. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Beberapa faktor lingkungan yang dapat meningkatkan risiko gangguan bipolar meliputi stres berat, pengalaman traumatis, seperti kekerasan fisik atau seksual, kecanduan minum beralkohol, dan penyalahgunaan nafsa, seperti kokain, masalah dalam pekerjaan atau keuangan. Yang berikut adalah jenis-jenis gangguan bipolar. Bipolar 1 didefinisikan oleh munculnya setidaknya satu episode manik yang berlangsung minimal 7 hari atau lebih. Penderita juga bisa mengalami episode depresi berat. Bipolar 2, penderita mengalami satu episode depresi berat yang berlangsung minimal 2 minggu dan setidaknya satu episode hipomania yang berlangsung sekitar 4 hari. Yang ketiga, siklotamia, bentuk gangguan yang lebih ringan dari bipolar 1 dan 2. Penderita memiliki episode hipomania dan depresi yang berlangsung minimal 2 tahun. Berikutnya adalah cara pengobatan. Pengobatan gangguan bipolar bertujuan untuk mengurangi frekuensi kemunculan gejala, membantu penderita agar bisa kembali beraktivitas, dan menurunkan risiko terjadinya gangguan kesehatan lainnya. Beberapa metode pengobatan yang dapat dilakukan meliputi pemberian obat-obatan seperti obat yang menyeimbangkan suasana hati, obat antidepresan, serta obat antipsikotik. Yang kedua dengan psikoterapi, seperti interpersonal dan social rhythm therapy, cognitive behavior therapy, dan psikoedukasi. Yang terakhir adalah pencegahan. Meskipun belum ada metode yang dapat mencegah gangguan bipolar, kekambuhan gejalanya bisa dikurangi dengan melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, dengan rutin mengonsumsi obat sesuai resep dokter dan menjalani psikoterapi, tidak mengonsumsi alkohol dan menyalahgunakan nafsa, berolahraga secara rutin, mengelola stres dengan baik, beristirahat dan tidur yang cukup, menjalani hubungan baik dengan keluarga dan teman. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Salam, perkenalkan nama saya Domingo Troftak. Saya dari kelas A, program studi psikologi Kristen. Baik, materi yang pertama itu gangguan tidur insomnia. Pengertian insomnia adalah gangguan tidur yang ditandai dengan kesulitan untuk tidur, sulit mempertahankan tidur, atau keduanya, meskipun memiliki kesempatan untuk tidur semalaman penuh. Jenis-jenis insomnia antara lain insomnia awal atau sleep onset insomnia. Itu insomnia awal terjadi ketika seseorang mengalami kesulitan memulai tidur di awal malam. Yang kedua, insomnia tengah atau middle insomnia. Insomnia tengah terjadi ketika seseorang mengalami kesulitan untuk mempertahankan tidur selama periode waktu yang cukup. Yang ketiga, insomnia akhir atau late insomnia, atau juga disebut dengan terminal insomnia. Insomnia akhir terjadi ketika seseorang terbangun terlalu awal di pagi hari dan tidak dapat tidur kembali. Berikut pengobatan insomnia dapat dilakukan dengan cara terapi perilaku kognitif. Yang kedua, terapi suara dan musik.
Yang ketiga, terapi fisik seperti relaksasi otot dan meditasi. Yang keempat, pencegahan dan perubahan gaya hidup. Yang berikut faktor penyebab insomnia. Insomnia terjadi karena stres, penggunaan narkoba atau obat-obatan terlarang, gangguan psikologis, dan pola tidur yang tidak teratur. Insomnia dapat didiagnosis dengan cara wawancara medis dan evaluasi riwayat tidur. Yang kedua, pengukuran pola tidur dengan polisomnografi. Dan yang berikut, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang jika diperlukan. Salam, perkenalkan nama saya Daud Nubotonis. Saya berasal dari program studi Psikologi Kristen kelas A semester 4. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan gangguan tidur atau yang disebut dengan sleep apnea. Pengertian sleep apnea adalah gangguan tidur yang terjadi saat pernapasan seseorang terganggu dengan adanya periode henti napas secara berulang pada saat tidur. Penyebab sleep apnea terdiri dari 3, yaitu sleep apnea obstruktif, yang kedua sleep apnea sentral, yang ketiga sindrom sleep apnea kompleks. Yang berikut faktor risiko sleep apnea. Kondisi ini dapat menyerang siapa saja, bahkan anak-anak, tetapi faktor-faktor tertentu meningkatkan risikonya, yaitu observasi sleep apnea, counter sleep apnea. Yang berikut gejala sleep apnea. Gejala yang bisa dialami pengidapnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengkuran keras. Yang kedua, episode henti napas yang sering disadari oleh orang lain. Yang berikut, tertengah-engah dalam tidur. Yang berikut, terbangun dari tidur dengan mulut kering. Yang berikut, nyeri kepala saat bangun tidur. Yang berikut, sulit mempertahankan tidur. Yang berikut, mengantuk saat siang hari. Yang berikut, tekanan saluran udara positif berkelanjutan, yaitu jika mengalami gangguan tidur ini dengan tingkat keparahan sedang hingga parah. Pengidap mungkin mendapat manfaat dari menggunakan mesin yang memberikan tekanan udara melalui masker saat tidur. Terus dengan tekanan udara agak lebih besar daripada udara di sekitarnya, dan hanya cukup untuk menjaga saluran udara bagian atas terbuka, mencegah apnea dan mendengkur. Yang berikut itu pengobatan sleep apnea. Beberapa kasus yang lebih ringan, dokter mungkin hanya menyarankan perubahan gaya hidup seperti menurunkan berat badan atau berhenti merokok. Yang terakhir, pencegahan sleep apnea. Pencegahan bisa kamu dilakukan dengan cara minimalisasi faktor atau risiko dengan cara memiliki pola makan yang sehat, berhenti merokok, dan membatasi asupan alkohol. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kevin Prasetya Jamanu. Saya berasal dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Prodi Psikologi Kristen kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan histrionic personality disorder atau disingkat dengan HPD. HPD adalah gangguan kepribadian yang ditandai dengan pola perilaku yang sangat berlebihan dalam mencari perhatian dan mengekspresikan emosi secara dramatis. Individu dengan gangguan HPD cenderung mencari perhatian secara berlebihan, seringkali berpakaian dan bertingkah laku secara provokatif untuk menarik perhatian orang lain. Adapun gejala yang dialami oleh gangguan HPD yaitu yang pertama, mencari perhatian secara berlebihan, yang kedua, ekspresi emosi yang dramatis, yang ketiga, kebutuhan akan pengakuan atau persetujuan, yang keempat, emosi yang dangkal dan cepat berubah, yang kelima, keprihatinan berlebihan terhadap penampilan fisik, yang keenam, mudah dipengaruhi orang lain, dan yang ketujuh, perilaku impulsif. Yang berikut adalah penyebab orang yang mengalami gangguan HPD, yaitu predisposisi genetik, yang berikut pengalaman masa kecil atau seperti pengabaian atau penelantaran, yang berikut pola perilaku yang dipelajari, dan yang terakhir yaitu faktor lingkungan seperti pengaruh sosial atau budaya.
Adapun diagnosis yang dapat dicegah oleh seseorang yang mengalami gangguan HPD yaitu yang pertama, evaluasi oleh profesional kesehatan mental. Yang kedua, penilaian gejala dan riwayat medis. Yang ketiga, menyingkirkan kemungkinan penyebab lain. Dan juga ada pengobatan yang bisa dilakukan untuk mencegah orang yang mengalami gangguan HPD, yaitu yang pertama, psikoterapi seperti terapi kognitif perilaku. Yang kedua, pengobatan seperti antidepresan jika diperlukan. Dan yang ketiga, terapi kelompok atau terapi keluarga dan kelompok dukungan. Yang berikut komplikasi, yaitu yang pertama, kesulitan dalam hubungan interpersonal. Yang kedua, gangguan depresi atau kecemasan. Yang ketiga, penyalahgunaan saat. Dan yang keempat, gangguan fungsi sosial atau pekerjaan. Dan yang terakhir ada pun prognosis atau perubahan yang dialami oleh seseorang yang mengalami gangguan HPD, yaitu bisa membaik dengan pengobatan yang tepat. Pengelolaan jangka panjang diperlukan untuk menjaga stabilitas tersebut. Perkenalkan, nama saya Luciansen Daniel Soledeon Haan. Saya mahasiswa IAKN Kupang, jurusan Psikologi Kristen semester 4. Saya akan membacakan tugas saya tentang gangguan agitasi. 1. Gangguan agitasi adalah perasaan gelisah, jengkel, dan gugup yang umumnya bisa membuat Anda bergerak mondar-mandir atau meremas tangan tanpa henti. Pada situasi tertentu, kondisi ini normal terjadi, namun ada juga agitasi yang menjadi tanda gangguan kesehatan mental. 2. Agitasi bisa datang tiba-tiba. Agitasi bisa datang tiba-tiba atau berkembang seiring waktu. Kondisi ini bisa berlangsung selama beberapa menit, minggu, atau bahkan berbulan-bulan. Pada awalnya Anda mungkin hanya merasa mudah tersinggung, merasa marah, gelisah, atau jengkel. 3. Agitasi dapat disebabkan oleh gangguan kecemasan. Pada umumnya, agitasi adalah bentuk respon tubuh yang dapat disebabkan oleh berbagai hal. Salah satunya adalah saat sedang mengalami stres. Agitasi ditandai dengan perasaan cemas dan gelisah yang terjadi karena adanya tekanan atau peristiwa yang mengganggu perasaan dan pikiran. Gejala utama agitasi adalah rasa marah, gelisah, jengkel, dan mudah tersinggung. Sedangkan cara mengatasi agitasi, gangguan agitasi adalah 1. Ciptakan lingkungan kerja atau belajar yang tenang. 2. Kurangi pencahayaan di rumah pada siang hari dan malam hari. 3. Perbanyak istirahat dan cukup waktu tidur, setidaknya 7-8 jam bagi orang dewasa. 4. Lakukan hal-hal yang menenangkan seperti yoga, meditasi, dan latihan pernapasan. Demikian video saya. Shalom, perkenalkan nama saya Doni Kevi dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Prodi Psikologi. Di sini saya akan membawakan sedikit materi tentang gangguan Neck-Hammers atau sering disebut sebagai gangguan mimpi buruk. Nah, gangguan Neck-Hammers sendiri adalah kondisi di mana seseorang mengalami mimpi buruk yang berulang secara teratur yang dapat mengganggu tidur dan bisa menyebabkan ketidaknyamanan atau gangguan emosional. Untuk penyebabnya yaitu stres dan kecemasan, trauma atau pengalaman emosional, gangguan mental, konsumsi obat atau saat tertentu, gangguan tidur, mengonsumsi makanan atau minum tertentu, dan juga perubahan lingkungan atau rutinitas. Nah, adapun dampak dari gangguan tidur tersebut, yang pertama itu gangguan tidur, yang kedua itu ketidaknyamanan emosional, ketiga itu gangguan psikologis, keempat itu gangguan fungsi sehari-hari, yang kelima itu gangguan hubungan emosional, dan juga yang terakhir itu gangguan kesehatan fisik. Dan yang terakhir itu bagaimana cara kita mencegah agar tidak mendapat gangguan tersebut. Nah, langkah pencegahan yang pertama itu kita harus mengatur
lingkungan tidur kita agar terasa nyaman. Yang berikut itu kita membuat rutinitas tidur yang konsisten, dan kita juga harus mengelola stres dan juga kecemasan, dan kita juga harus tetap aktif secara fisik, dan kita harus menghindari paparan materi yang menakutkan sebelum tidur. Baik, salam, perkenalkan nama saya John Puai, asal dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang somatisasi atau gangguan sakit kepala. Baik, yang pertama itu adalah sakit kepala tegang. Pada sakit kepala ini, jenis sakit kepala ini adalah yang paling umum terjadi. Biasanya ditandai dengan rasa nyeri yang menyebar di sekitar kepala seperti ada ikatan atau tekanan. Terus yang kedua ada migrain. Migrain adalah jenis sakit kepala yang lebih parah dan berulang. Biasanya ditandai dengan nyeri yang berdenyut di satu sisi kepala atau mual, muntah, dan sensitif terhadap cahaya. Yang berikut, sakit kepala klaster. Sakit kepala ini adalah jenis sakit kepala yang sangat parah dan terjadi secara berkala. Biasanya ditandai dengan nyeri yang tajam dan terlokalisasi satu sisi kepala disertai dengan gejala seperti mata merah, hidung tersumbat, dan berkeringat. Yang keempat, sakit kepala spanning. Sakit kepala spanning terjadi sebagai efek samping dari penggunaan obat penghilang rasa nyeri yang berlebihan. Ketika obat penghilang rasa nyeri dihentikan, penderita dapat mengalami sakit kepala yang lebih parah sebagai reaksi tubuh terhadap kekurangan obat. Kesimpulannya adalah penting untuk kita ingat bahwa sakit kepala dapat memiliki banyak penyebab yang berbeda, termasuk faktor fisik, psikologis, dan faktor lingkungan. Baik, sekian dari video singkat saya. Terima kasih. Salam. Shalom, nama saya Abraham Mulyono dari Psikologi A semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang halusinasi. Yang pertama yaitu pengertian halusinasi. Penting untuk memahami penyebab, dampak, dan cara mengelola halusinasi agar individu yang mengalaminya dapat mendapatkan perawatan yang tepat. Nah, ada dampak yang pertama. Dampak yang pertama, kesulitan membedakan antara kenyataan dan halusinasi yang dapat menyebabkan kecemasan, kebingungan, dan ketidakmampuan untuk berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dampak yang kedua, penurunan kualitas hidup karena gangguan emosional dan psikologis yang ditimbulkan oleh halusinasi. Nah, yang berikut lagi yaitu penyebab. Ada pula penyebab yang pertama yaitu penggunaan obat-obatan tertentu seperti narkotika, alkohol, atau obat-obatan psikotropika. Dan penyebab yang kedua yaitu stres emosional atau fisik yang berat, trauma atau pengalaman yang traumatis, kondisi medis tertentu seperti kekurangan tidur, demensia, atau penyakit Parkinson. Dan ada pula pencegahannya. Pencegahan yang pertama yaitu menjaga kesehatan mental. Yang kedua adalah menghindari penggunaan zat adiktif. Yang ketiga mengelola stres. Yang keempat mendapatkan dukungan sosial. Dan yang kelima mendapatkan pemantauan kesehatan mental. Berikut adalah materi saya. Terima kasih.